Oke, halo Bapak Ibu. Kita kembali lagi di video series tutorial iPod. Jadi di sini kita akan bahas satu fitur yang pada video sebelumnya belum sempat kita bahas. Jadi kalau Bapak Ibu belum tahu, sebelumnya kita bahas tentang iPod Easy. Di mana dalam fiturnya itu banyak banget fitur-fitur yang memudahkan kita sebagai trader dalam berbagai metode trading kita apa namanya ya untuk kita pakai gitu. Contoh, kalau kita scalper, kita scalping butuh speed, butuh kecepatan. Nah, iPod Easy ini punya fitur di mana kita bisa speed order. Speed ordernya gimana, Pak? Speed ordernya itu seperti yang kita sudah jelaskan di video kemarin. Misalkan kita mau dapat barang langsung. Biasa kan kalau saham baru breakout harganya cepat pindah tuh. Nah, biasanya kita bisa langsung HK. Caranya gimana? Di iPod Easy ada menunya gitu. Di iPod Easy ada menunya. Jadi tinggal kita klik nanti harga berapapun itu kita akan dapat. Jadi langsung kayak hajar kanan gitu. Nah, selanjutnya ada juga buat orang yang suka dividend hunter atau pemburu dividen itu bisa pakai kalender corporate actionnya. Sekarang lagi rame right issue, kita bisa pakai juga kalender tersebut untuk jadi apa ya? Ya tools tambahan kita untuk nganalisa corporate action gitu. Seperti itu. Nah, sekarang di video kali ini kita akan bahas satu fitur lagi terkait elektronik IPO di iPod Easy yang belum pernah kita bahas sama sekali. Kita cuma singgung sedikit waktu itu. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya tentang iPod Easy ini, tentang elektronik IPO di iPod Easy ini, kita perlu sama-sama tahu bahwa iPod adalah salah satu underwriter juga di market atau di bursa kita. Di mana iPod udah bawain perusahaan-perusahaan gede, contohnya seperti Garuda Food, terus ada Susu Diamond, terus ada Soho juga, itu juga Indo Primer juga, terus ada anaknya MAP, saya agak lupa kode sahamnya, Mitra Adi Boga Perkasa kalau saya nggak salah, itu pun dibawakan oleh iPod gitu sebagai underwriternya. Nah, setiap underwriter ini punya karakteristik teman-teman semua, punya karakteristik di mana kalau kalau iPod yang saya lihat dia itu selalu meng-IPO-kan perusahaan atau membawa atau menjamin perusahaan yang pertama fundamentalnya pasti bagus. fundamentalnya pasti bagus. Fundamentalnya pasti bagus dan perusahaannya biasanya kita familiar atau sering kenal. Jadi iPod ini nggak sembarang ngejaminin satu calon emiten. Nggak perusahaan-perusahaan yang kita nggak pernah dengar, iPod itu jarang untuk jaminin. Tapi perusahaan kita sering dengar itu iPod biasanya sering untuk jamin perusahaan-perusahaan tersebut. Sampai tahun 2021 juga Indo Premier udah ngecatetin 28 saham dengan total emisi itu kurang lebih 18 triliun ya. Teman-teman bisa cek di apa di website Indo Premiernya itu semua ada datanya. Pernah IPO-in apa aja, bahkan pernah ada dalam project apa aja, ada yang financial advisor, ada dia bantu red issue beberapa emiten. Jadi ada beberapa hal lain yang dikerjakan sama iPod di samping IPO gitu. iPod juga pernah dapat penghargaan internasional. Jadi underwriter terbaik untuk saham dan juga obligasi. Seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk pembahasan ke fitur iPod-nya. iPod Easy-nya, elektronik iPod Easy-nya. Seperti itu. Oke, kita sebentar saya setting. Oke, sekarang kita coba masuk ke aplikasi iPod-nya. Untuk ganti modenya, Bapak Ibu bisa klik iPod Easy di kiri atas di samping tulisan Pro dan di samping logo iPod Easy. Nah, ini adalah salah satu portofolio iseng saya, isinya saham-saham yang kurang populer biasanya. Nah, kita langsung masuk ke menu elektronik IPO. Nah, ini IPO. Nah, di sini ada beberapa saham yang akan IPO. Itu contohnya ada Bike, ada WIRG, ada Siko dan ada GoTo yang hari ini menyatakan akan listing di Bursa Efek Indonesia. Seperti itu. Nah, sebelum kita bahas tentang IPO-nya, ini lagi rame soal GoTo nih. Sekarang kita singgung dulu GoTo. Jadi GoTo ini, bagi yang nggak tahu, GoTo ini adalah perusahaan hasil merger antara Tokopedia dan Gojek, di mana ya secara ekosistem mereka udah luar biasa sih, udah luar biasa terintegrasi ya. Dari GoPay-nya, dari Gojek-nya,
Lalu di beberapa aspek kehidupan rasanya ada semua si GoTo ini. Si GoTo ini ada semua. Bahkan beberapa waktu yang lalu sempat ada yang buat satu gambar di mana ada istilahnya waktu kita kerja pakai Gojek. Waktu kita nikah ada satu vendor, bukan satu vendor, tapi satu perusahaan yang diambil sama Tokopedia itu berkaitan dengan pernikahan juga ada. Lalu semua ada. Jadi seluruh siklus hidup kita itu katanya apa namanya erat kaitannya sama GoTo. Jadi nyebutnya itu GoTo ya teman-teman Bapak Ibu, bukan Goto. Kalau kita kan biasanya nyebutnya Goto ya. Tapi saya baru dikasih tahu sama teman saya katanya nyebutnya GoTo bukan Goto katanya. Oh gitu ya, saya baru tahu gitu. Nah, tadi saya ikut public expose-nya juga untuk GoTo ini, di mana katanya untuk GoTo ini menyumbang 1,3% dari PDB Indonesia. Itu nilai yang sangat besar. Dan GoTo ini kita lihat underwriter-nya adalah IPOT, Indo Premier Sekuritas. Nah, tadi seperti saya bilang kan, bahwa IPOT itu biasanya ngejamin perusahaan yang dikenal publik. Jadi nggak sembarangan IPOT ngejamin satu saham untuk dibawa ke Bursa Efek Indonesia. Contohnya aja lihat GoTo. Siapa yang nggak kenal GoTo? Semua orang tahu GoTo. Walaupun GoTo-nya ini kita jarang dengar, kita dengarnya Gojek, Tokopedia, GoPay, kita sering dengar. Tapi ya itu adalah GoTo gitu. Seperti itu. Nah sekarang kita akan bahas terkait EIPO-nya nih. Nah ini adalah menu EIPO-nya untuk IPOT. Nah ini kita nggak usah pesan, kita nggak usah buka website EIPO-nya, kita nggak perlu, kita cukup buka iPod Easy, kita masuk menu EIPO, terus kita tinggal mau pesan saham apa. Nah sebelum kita pesan saham apa, kita akan jelasin dulu, saya akan jelasin ini ada apa sih Pak, maksudnya ada public expose, ada peminatan awal dan segala macam gitu kan. Nah uh, public expose itu ya, simply public expose, semua orang tahu gitu kan. Nah, peminatan awal itu apa? Itu biasanya kita kenal dengan nama book building. Nah, di book building ini harga IPO-nya itu belum terbentuk, masih dalam range area. Contoh kalau GoTo ini ada di 316 sampai 346. Jadi harga IPO-nya ada di range 316 sampai 346. Nah, selanjutnya ada masa penawaran umum. Nah, penawaran umum ini di mana kita pesan saham GoTo itu sudah pakai harga fix, harga pasti yang udah terbentuk dari book building. Contoh, nanti pas periode book building ternyata didapatkan harga IPO-nya itu 340 misalkan. Maka nanti waktu penawaran umum ya 340 gitu. 340 ininya. Apa namanya? Harga IPO-nya gitu. Nah, listingnya di 4 April untuk saham GoTo ini. Nah, enaknya di iPod Easy ini, selain kita bisa langsung pesen, tinggal swipe, nanti kita itu juga bisa lihat prospektus. Jadi kita nggak perlu buka website Bursa Efek, kita nggak perlu lihat website EIPO untuk kita lihat prospektus. Kita cuma tinggal klik prospektus. Kita klik prospektus, nanti dia akan ngebukain satu PDF. Dia akan ngebukain satu PDF. Nah, kita coba. Nah, dia akan ngeload terus ini. Dia tunggu 2,7 MB. Nah, kenapa agak lama? Karena filenya gede prospektusnya GoTo ini. Nah, prospektusnya GoTo ini gede. Nah, ini untuk GoTo, saya nggak tahu kelihatan nggak, semoga pada kelihatan. Nah, ini GoTo, PT Goto, GoTo, Gojek, Tokopedia, Tbk, kegiatan usahanya apa. Nah, ini IPO amount-nya itu cukup gede. Kalau nggak salah sekitar 17-18 triliun. Ya, 17-18 triliun. Di mana penjamin emisi efeknya, lead underwriter-nya itu adalah IPOT atau Indo Premier gitu kan. Nah, itu salah satu fitur yang mudah kan. Jadi kita mau baca prospektus, nggak usah buka website Bursa Efek lagi. Langsung dari sini gitu kan. Nah, sekarang kita coba gimana kita mudahnya pesan saham lewat elektronik IPO di menunya iPod Easy. Contoh, kita akan pesan saham yang lagi heboh aja deh, yaitu adalah GoTo. Gitu kan. Ya udah kita langsung aja coba order permintaan awal. Nah, di sini kita disuruh masukin harga. Range 316 sampai 346. Nah, ini saya jelasin dulu ya. Di masa peminatan awal ini, misalkan saya masukin harga 316 misalkan, atau 320 deh. 320 sebanyak 100 lot. Sebanyak aja 150 lot misalkan. Banyak 50 lot.
Nah, nanti kalau harga gotunya itu ternyata 340 atau 346 atau di atas 318, maka kita nggak dapat barang. Kita nggak akan dapat barang gitu kan. Tapi kalau misalkan kita set harga paling tinggi 346, kita set harga paling tinggi 346, itu kita pasti dapat barang. Mau berapapun nanti harga GoTo di masa book buildingnya, harga 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 IPO fixnya itu berapa, kita akan dapat gitu. Kita akan dapat. Nah, di sini ada fitur namanya strike price kalau iPod nyebutnya. Fiturnya strike price, di mana kalau Bapak Ibu checklist yang di bawah ini, yang saya menyetujui penyesuaian harga bla 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 bla. Kalau Bapak Ibu isi 316, Bapak Ibu isi misalkan 316. Nanti kalau ternyata harga pembentukan book buildingnya itu 340 atau di atas 316, Bapak Ibu akan otomatis dapat. Paling kuantitinya aja yang di-adjust atau lotnya aja yang di-adjust. Jadi itu salah satu fitur terobosan dari iPod di di fitur iPod Easy dan di elektronik IPO-nya. Nah, sekarang kita pesan aja. Contoh kita pesan GoTo, kita pesan harga 316, kita pesan deh, misalkan saya pesan 50 lot. Kita ikut meramaikan karya anak bangsa. Kita ikut meramaikan, kita beli misalkan. Kita beli, kita swipe to order. Oh, sorry, saya menyetujui dulu checklist dulu. Lupa saya. Saya menyetujui di checklist, lalu swipe to order. Nah, kalau udah order berhasil, tinggal kita tunggu gitu. Tinggal kita tunggu. Nah, ini ada Goto, saya coba WIRG juga. Nah, statusnya masih open. Nah, di sini kita bisa edit juga. Enaknya di iPod Easy ini kita bisa edit. Misalkan, Pak, saya nggak jadi mau 50 lot lah. Saya mau jadi 1000 lot atau 10.000 lot. Tinggal diedit di sini, saya menyetujui strike price kalau mau diaktifin boleh gitu. Tapi ya saya nggak mau diedit apa-apa. Atau Pak, saya mau di cancel aja Pak. Saya mau di cancel aja. Saya eh, apa namanya, uangnya lagi nggak ada, mau dipakai dulu misalkan. Ya udah tinggal di delete gitu. Di delete. Nah, ini ada gambar tempat sampah di sini, di delete. Cuma saya nggak akan delete karena saya tetap akan coba ikut IPO-nya GoTo ini. Seperti itu. Nah, itulah kemudahan kita kalau kita mau beli saham IPO lewat iPod Easy. Jadi sekarang beli saham IPO itu gampang banget. Nggak usah repot-repot buka website Bursa Efek, nggak usah repot-repot buka website elektronik IPO. Lewat satu aplikasi iPod Easy ini semua bisa dilakukan gitu. Jadi gitu. Jadi itulah yang saya bilang sangat membantu iPod Easy ini buat beberapa metode trading gitu. Buat beberapa metode trading atau gaya trading. IPO Hunter pasti kepake banget ini untuk iPod Easy ini. Seperti itu. Terus, Pak, caranya gimana saya mau iPod Easy? Ya tentunya Bapak Ibu harus buka akun di Indo Premier Sekuritas. Bapak Ibu harus bikin tuh account, tinggal download aplikasi iPod di Play Store atau Google Play Store, App Store atau Google Play Store, sorry, saya kebalik. App Store atau Google Play Store, iOS, Android semua ada, tinggal download. Nanti di situ bisa buka rekening online juga, seperti itu. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Jadi silakan yang mau buka iPod, silakan buka aja. Banyak kemudahan yang Bapak Ibu dapat dari iPod Easy ini. Nanti kita akan bahas satu satu apa ya satu satu hal lagi yang akan sangat membantu di iPod Easy ini. Apa hal itu nanti deh. Nanti kita tunggu aja videonya. Cuma so far itu pembahasan saya terkait IPO di iPod Easy. Semoga bermanfaat. Dan tadi kita udah coba, kita udah lihat gimana sangat mudahnya pesan GoTo di aplikasi iPod Easy ini. Ya sama halnya dengan aplikasi apa namanya? Sama halnya dengan apa namanya? Kita mau pesan emiten-emiten lain, itu pun gampang sekali. Tinggal pakai aplikasi iPod Easy ini by Indo Premier Sekuritas seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Sampai kita ketemu lagi di video tutorial iPod selanjutnya ya. Selamat sore semuanya. Semoga bermanfaat.